Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang struktur sebuah manuskrip. Struktur sebuah manuskrip. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya apa sih sesungguhnya manuskrip? Jadi manuskrip itu adalah sebuah naskah. Di dia itu adalah sebuah naskah ya, hasil penelitian ataupun dia berupa laporan kasus ataupun berupa review artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal ya, kepada jurnal ataupun kepada baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional ataupun jurnal bereputasi. Ya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan struktur manuskrip ya, struktur manuskrip original artikel atau merupakan hasil penelitian ya, original artikel yang merupakan hasil penelitian ya. Jadi ini adalah struktur daripada sebuah manuskrip ya, di mana sebuah manuskrip tentunya memiliki judul. Tentunya di sini memiliki judul ya, kemudian ada nama penulis dan afiliasi institusi. Kemudian ada abstrak, ada introduction, ada methods, result, discuss, conclusion, dan referensi. Ini adalah struktur wajib yang harus ada pada sebuah manuskrip. Jadi nanti apapun editing, layout jurnal, tapi umumnya pasti akan memiliki format demikian. Lantas apa sih yang harus ada judul? Nah, yang harus ada di head of manuskrip. Yang pertama adalah judul. Nah, ini judul yang kita diskusikan tadi. Jadi judul. Upayakan Anda membuat judul manuskrip itu semenarik mungkin dan menggambarkan keunggulan daripada studi yang Anda lakukan ini. Keunggulannya apa? Aja sebagaimana penelitian ini adalah sebuah riset. Penelitian ini menyebutkan bahwasanya Lisat platelet rich fibrin LPRF lebih unggul misalnya daripada media terkondisi sel punca mesenchymal Wharton jelly dalam meningkatkan proliferasi fibroblast kulit photoaging misalnya. Jadi judulnya misalnya sudah meng-highlight bahwasanya nanti hasil riset ini akan menunjukkan LPRF lebih unggul daripada Wharton jelly misalnya demikian. Nah, jadi judul itu dibuat semenarik mungkin, artinya jangan nanti membuat judul kaku yang selalu diawali dengan kata-kata hubungan atau kata-kata pengaruh. Jadi buatlah judul itu semenarik mungkin, menarik minat pembaca. Yang kedua adalah author. Ini adalah bagian yang sangat penting. Ya, orang sering meremehkan bagian authorship. Jadi ini yang disebut sebagai authorship. Authorship, di mana authorship ini adalah nama-nama author. Ya, pastikan author itu adalah benar-benar pihak yang berperan dalam pelaksanaan penelitian. Jadi jangan hanya ada sekedar istilahnya ghost author atau author yang nitip nama demikian. Ya. Kemudian nanti akan ada semacam keterangan ya, yang biasanya nanti akan dibuat superscript yang menunjukkan institusi daripada author dan menunjukkan corresponding authornya siapa. Jadi misalnya ini superscript 1 menunjukkan beliau adalah doctoral student dari sebuah faculty of medicine ya, misalnya demikian. Ya, kedua siapa, ketiga siapa. Ini adalah institusi author. Ini juga sangat penting Anda jabarkan satu persatu. Yang terakhir biasanya ada superscript ya, lambangnya bintang biasanya. Ini menunjukkan corresponding author, email biasanya. Ya. Nah, kemudian setelah head of manuscript yang berisi judul, nama penulis dan afiliasi, biasanya nanti ada abstrak. Nah, penting diperhatikan abstrak itu adalah intisari. Jadi abstrak itu adalah intisari yang umumnya isinya nanti akan ada sedikit latar belakang studi ya, aim of study, metode, result, dan conclusion. Ada itu. Jadi minimal abstrak itu ada itu. Nanti jumlah katanya nanti tergantung kepada template jurnal masing-masing. Ada yang 150 kata, ada yang 250 kata, ada yang 200 kata, dan lain sebagainya. Ini tinggal disesuaikan ya, sesuai tujuan jurnal masing-masing. Tapi umumnya harus ada latar belakang, metode, hasil ya, dan kesimpulan. Ini minimal ada ini. Nah, kemudian introduction.
Nah, ini adalah bagian inti daripada manuskrip. Jadi diawali dengan introduction. Nah, introduction. Jadi introduction ini adalah bagian yang sangat penting, bagian yang beranda lah istilahnya, beranda daripada paper Anda. Sebelum seseorang membaca lebih detail tentang studi Anda, tentang paper Anda, dia akan lihat dulu introduction. Oleh karena itu penting Anda bisa menyebutkan apa saja, kenapa penelitian Anda itu penting, apa beda penelitian ini dengan sebelumnya, apakah ini merupakan penelitian yang pertama kali, dan lain sebagainya. Jadi ini dikemukakan di introduction. Ya, kemudian bagian kedua adalah metode, ya, metode. Nah, banyak yang salah kaprah. Metode ini dibuat bagiannya sangat-sangat sedikit, biasanya hanya 2 paragraf atau 3 paragraf. Justru metode ini adalah bagian yang harus detail, komprehensif, mendalam, yang harus dibahas dalam sebuah naskah original artikel. Introduction-nya pendek aja, metode-nya yang panjang. Nah, apa yang harus ada di metode? Yang pertama pastinya harus ada desain studi, populasi, subjek penelitian, ya, kemudian ethical clearance, metode analisis sampel, apakah itu melakukan pemeriksaan biomolekuler atau melakukan pemeriksaan klinis, itu diceritakan dengan detail. Terakhir adalah analisis data, itu adalah item yang harus ada di metode, itu harus dijabarkan secara detail, ya, jabarkan secara detail. Nah, sebagaimana contoh di sini metode, ya, beliau menjabarkan secara detail, ya, ya. Ini Anda bisa baca di sini, penelitian ini adalah desainnya apa, mau membandingkan apa dengan apa, bagaimana cara membiarkan fibroblast dan lain sebagainya. Nah, kemudian adalah bagian result. Nah, result ini adalah bagian yang penting, di mana umumnya Anda dituntut kemampuan untuk melakukan visualisasi data secara baik. Jadi bagaimana, jadi result ini tolong jangan terlalu banyak tabel, jangan terlalu banyak gambar. Bagaimana tabel yang banyak itu Anda ringkas menjadi satu tabel. Tabel result itu minimal satu, ada baseline karakteristik subjek. Ya, jadi banyak-banyak baseline karakteristik, bagaimana Anda menyarikannya menjadi satu tabel. Tabel 1. Tabel 2 itu adalah main of study. Jadi biasanya main result of study, hasil utama daripada studi Anda. Jadi satu tabel. Biasanya kalau mau tabel ketiga, tabel analisis statistik misalnya, atau misalnya figur. Nah, ada figur 1 misalnya menggambarkan bagaimana gambaran misalnya menggambarkan bagaimana gambaran histopatologi misalnya, atau grafik kadar level protein yang diukur misalnya, demikian. Ya, itu result, ya. Kemudian ada bagian discussion. Nah, ini banyak discussion ini banyak bagian yang dianggap bagian yang tidak penting, padahal discussion ini adalah bagian yang sangat penting dan merupakan inti daripada sebuah manuskrip. Di discussion inilah Anda kalau bisa mengungkapkan biological plausibility hasil penelitian Anda. Jadi discussion ini jangan hanya berisi cerita, mohon maaf, statistik hasil penelitian. Discuss ini adalah keterkaitan teori. Ya, teori yang ada bagaimana, hasil Anda bagaimana, apakah sudah sesuai, kalau sesuai jelaskan biological plausibility-nya, kalau tidak sesuai juga jelaskan apa kemungkinan biological plausibility secara teoritis. Terakhir ada namanya conclusion. Ya, conclusion adalah kesimpulan atau simpulan daripada studi Anda, dan conclusion ini jangan panjang-panjang. Conclusion ya jangan dibuat satu cerita sendiri panjang. Conclusion itu singkat. Apa? Bagaimana hubungan variabel dependent dan independent? Berhubungankah, tidak berhubungankah? Titik. Dan kemudian referensi. Referensi ini juga bagian penting. Ya, banyak dianggap sepele reference ini. Reference ini yang pertama adalah tolong cantumkan reference yang benar-benar Anda citasi. Yang kedua, tolong tahunnya citasi update manuskrip paper tahun yang muda, minimal 10 tahun atau 5 tahun terakhir. Dan kalau yang ketiga, minimal original artikel itu paling tidak 25 sampai 30 reference bisa disitasi. Nah, baru dia menjadi sebuah naskah penelitian yang cukup baik. Jadi reference ini merupakan bagian penting. Dan di beberapa jurnal itu dia sebelum melihat isi dia lihat reference. Kalau reference-nya sudah tidak meyakinkan, reference-nya saja mohon maaf banyak
yang tidak benar, jurnal-jurnal tidak bereputasi, mohon maaf ya, itu sudah dianggap tidak adekuat penelitian Anda. Ya, kurang lebih demikian sedikit pengantar dari kami terkait structure of manuscript. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.